Di satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih telah meluangkan waktunya karena sudah hadir pada kegiatan ini. Mempresentasi diskusi dengan tema kampus berkelanjutan. Sebelumnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jarod Tribowo Santoso, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Konservasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tema kampus berkelanjutan. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 9 yang terdiri dari pertama ada Asifa Putri Damayanti, yang kedua Arinda Putri Insani, yang ketiga Gesner, keempat Melia Dewi Sinta, dan kelima Septiani Kartikasari, dan yang keenam Windy Adiningrum. Langsung saja untuk memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian kampus berkelanjutan, yang akan disampaikan oleh Arinda. Kampus berkelanjutan. Universitas yang berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang membahas, melibatkan, dan mempromosikan minimal negatif lingkungan, ekonomi, sosial, dan kesehatan dalam penggunaan sumber daya mereka dalam fungsi-fungsi utama pengajaran, penelitian, dan kemitraan, dan juga pengabdian untuk membantu masyarakat melakukan transisi ke gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua yaitu aspek-aspek kampus berkelanjutan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Aspek-aspek kampus berkelanjutan itu yang pertama terdiri dari infrastruktur hijau, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara yang dapat membantu menurunkan suhu udara. Yang kedua, aspek kampus berkelanjutan adalah energi hijau dan perubahan iklim. Diterapkan untuk mengganti dan mengurangi penggunaan sumber bahan energi yang tak terbarukan. Dan aspek yang ketiga yaitu pengelolaan limbah untuk menciptakan sebuah tempat pengelolaan sampah terpadu. Kemudian materi yang ketiga adalah pengukuran kinerja kampus berkelanjutan yang akan disampaikan oleh Melia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk infrastruktur dan perubahan iklim pengelolaan limbah dalam deskripsinya, untuk infrastruktur sudah dikerjakan dengan dan sangat membantu bagi lingkungan yang ada. Untuk energinya ada hijau dan perubahan iklim masih terbilang dengan cukup, namun untuk penambahan alternatif yang membantu kegiatan iklim sangatlah rusak. Dan pengelolaan limbah kurang efektif dikarenakan masih banyaknya sampah yang berserakan di UNES. Dikarenakan kurangnya kesadaran diri mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Dengan kesimpulan bahwasannya penilaian atas kepuasan, maka dengan begitu dapat mengetahui kekurangan yang ada pada suatu fasilitas yang ada di UNES dengan cepat mencapai suatu bahan yang Baik, terima kasih. Untuk materi itu mengenai implementasi menginternalisasi aspek infrastruktur hijau yang akan disampaikan oleh Gesner. Baik, dan implementasi dan upaya UNES untuk menginternalisasi aspek infrastruktur hijau yaitu satu, penerapan budidaya berjalan kaki dan bersepeda pada saat mau pergi ke kampus ataupun keliling kampus guna untuk mengurangi polusi udara. Yang kedua, pengoperasian green transportation di area kampus UNES, yaitu menggunakan energi dari listrik dan sangat ramah lingkungan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu menginternalisasi aspek energi hijau dan perubahan iklim yang akan disampaikan oleh Asifa. Baik, untuk menginternalisasi aspek energi hijau dan perubahan iklim,
energi hijau untuk menggantikan dan mengurangi penggunaan sumber bahan energi tak terbarukan. Dengan bahan energi yang tak terbarukan, serta penggunaan teknologi yang efisien dengan budaya hemat energi. Contohnya, implementasi tenaga angin adalah sumber energi yang dapat dimanfaatkan di UNES dengan membuat kincir angin di daerah UNES dan bersinergi dengan panel surya. Sosialisasi terhadap sensitivitas kampus juga dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan energi hijau. Kemudian, perubahan iklim Universitas Negeri Semarang yang memasukkan nilai-nilai konservasi ke dalam visi misinya yang diterapkan dalam program-program yang konservatif. Contohnya adalah pohon bersama setiap tahun, mengadakan pembelajaran atau mata kuliah konservasi dan workshop konservasi secara rutin. Juga ada gerakan penyadaran penyelamatan bumi dengan lagu, contohnya lagu berjudul Lihat yang dibawakan oleh beberapa penyanyi dunia. Yaitu UNES menginternalisasi aspek limbah yang akan disampaikan oleh Vindi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan upaya UNES dalam menginternalisasi aspek pengelolaan limbah. Yang pertama itu ada pemisahan tempat sampah antara sampah organik dan anorganik, serta sampah plastik di setiap gedung-gedung yang berada di lingkungan UNES. Yang kedua yakni ada membangun tempat pengelolaan sampah terpadu yang merupakan tempat pengelolaan sampah organik yang dipegang secara langsung oleh UPT Pengembangan Konservasi UNES yang berada di sekitaran Gunung Pati. Dan yang ketiga, yaitu larangan penggunaan plastik sekali pakai yang diganti menggunakan plastik berbahan dasar kertas atau kain yang sudah diberlakukan di lingkungan UNES. Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa swalayan yang telah melakukannya. Sekian, terima kasih. Jadi, kesimpulan pada materi ada kampus berkelanjutan merupakan lembaga pendidikan tinggi yang membahas yang melibatkan dan mempromosikan meminimalisir dampak negatif lingkungan baik ekonomi, sosial, dan kesehatan dalam penggunaan aspek-aspek kampus berkelanjutan yang terdiri dari yang pertama, infrastruktur, yang kedua, energi hijau dan perubahan iklim, dan yang ketiga, pengelolaan limbah. Jalan kaki dan bersepeda. Yang kedua adalah pemisahan tempat sampah dengan pemisahan tempat sampah antara organik dan anorganik. Dan yang ketiga yaitu pengurangan penggunaan berbahan plastik. Demikian dari materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.